Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, hari yang ke-24 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1440 Hijriah. Kita duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja yang disiarkan langsung dari studio Rifqan di Banjarmasin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Wadhaifu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada Al-Majlisur Rabi', yaitu majlis yang keempat fi dzikril ashril awakhir min Ramadan, tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi tema kita sekarang adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira apa saja yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pada majlis yang keempat ini. Beliau mengatakan, Fis Sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadza lafdzul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan tali sarung, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Lafaz ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa lafzu Muslimin, dan disebutkan di dalam lafaz riwayat Imam Muslim, ahyal laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shaddal mi'zar. Beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarga, yaitu dimaksudkan di sini adalah istri beliau,
dan juga anak-anak beliau bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat tali sarungnya. Kemudian beliau mengatakan, wa fi riwayatin li Muslimin anha, dan di dalam riwayat Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaztahidu fil ashril awakhir ma la yaztahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Kemudian beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu al-ashr al-awakhir min Ramadhan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati asy-syahr. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang beliau tidak lakukan di sisa bulan lainnya atau di akhir-akhir bulan lainnya. Dari penjelasan yang kita baca tadi, seakan-akan penulis Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ingin mengabarkan kepada kita bahwa di 10 malam terakhir dan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah semangat untuk mengerjakan ketaatan. Menambah semangat untuk mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih, bahwa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ay yubalighu fi talabi lailatul qadar fiha, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian beliau mengatakan, kadza qila, demikianlah sebuah pendapat. Wal azhar, dan pendapat yang lebih benar, annahu yajtahidu fi ziyadati ta'ah wal ibadah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menambah ketaatan dan ibadah. Ma la yajtahidu fi ghairihi, yang beliau tidak kerjakan pada 10 hari terakhir selain hal tersebut, yaitu selain bulan Ramadhan. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh menambah ibadah dan ketaatan dari hari-hari biasanya, bahkan dari awal-awal Ramadhan, menambah ibadah dan ketaatan. Kemudian disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, raja'a an yakuna lailatul qadri fihi, berharap terjadinya Lailatul Qadar pada malam tersebut. Awil ightinam fi awqatihi wal ihtimam fi ta'atihi wa husnil ikhtitam fi barakatihi, atau menggunakan waktu sebaik-baiknya pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, atau memperhatikan ketaatan pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dan menutup dengan penutupan yang baik pada keberkahan, mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan. Nah, ini jadi itu yang dimaksud dengan bahwa Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, yaitu bersungguh-sungguh menambah ketaatan yang asalnya mungkin membaca Al-Qur'annya 1 lembar, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan menjadi 10 lembar. Yang asalnya mungkin bersedekah 10.000 per harinya, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan menjadi 100.000. Menambah ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang beliau tidak kerjakan di akhir-akhir hari bulan-bulan lain. Ya, hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadhan saja beliau mengerjakan ini. Adapun di bulan-bulan lainnya selain Ramadhan, maka beliau tidak kerjakan. Faminha, di antaranya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, fayuhtamalu an
annal murada ihya'ul laili kullih. Maka bisa dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah menghidupkan malam seluruhnya. Jadi dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, maka beliau menghidupkan malam dengan beribadah seluruhnya. Wa yuhtamalu an yurida bi ihya'il laili ihya'a ghalibihi. Dan bisa dimungkinkan bahwa yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan kebanyakan malamnya. Ya, ini memungkinkan berarti ada semacam waktu atau kesempatan untuk tidur. Ya, kesempatan untuk tidur. Kalau pendapat yang pertama bahwa menghidupkan malam seluruhnya, jadi tidak tidur. Sedangkan pendapat yang kedua menghidupkan malam kebanyakan malam, berarti ada kesempatan untuk tidur. Wa yu'ayyiduhu ma fi sahih Muslimin, dan dikuatkan pendapat ini apa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun semalaman suntuk sampai pagi. Aku tidak pernah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun semalaman suntuk sampai pagi. Nah, jadi Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengambil pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya yang dimaksud menghidupkan malam adalah menghidupkan kebanyakan malam. Karena sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Sahih Muslim bahwa beliau tidak mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghidupkan malam semalaman suntuk sampai subuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan malam beliau beribadah. Nah, tapi ada waktu untuk beliau beristirahat. Taib. Ini poin yang pertama, yaitu beliau menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu fi lis-salati fi layalil 'ashri duna ghairihi min al-layali. Dan di antara kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah beliau senantiasa membangunkan keluarganya. Keluarga di sini istri dan anak-anaknya untuk sholat pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan beliau tidak membangunkannya pada malam-malam lainnya. Sebagaimana beliau tidak membangunkannya pada malam-malam lainnya. Jadi beliau membangunkan istri dan anak-anaknya hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk bersemangat beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini poin yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu membangunkan istri dan anak-anak. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab membawakan perkataan qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Masruq ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'i yang beliau adalah ahli hadis atau imamul muhadditsin, ahabbu ilayya idza dakhala al-'ashr al-awakhir an yaztahajjada bil-lail wa yajtahida fihi wa yunhidha ahlahu wa waladahu ila as-salati in ata'u dzalik. Sesuatu yang paling aku sukai jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah seseorang bertahajud di malam hari. Dan dia bersungguh-sungguh untuk bertahajud di dalamnya dan membangunkan istrinya dan anaknya untuk mengerjakan sholat jika mereka sanggup untuk mengerjakannya. Taib. Kemudian penulis mengatakan waqad shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatruku Fatimata wa Aliyan lailan fayaqulu lahumā alā taqūmāni fatusalliyāni. Dan telah sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengetok pintu rumah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma pada malam hari. Kemudian beliau berkata kepada mereka berdua, apakah kalian berdua tidak bangun untuk mengerjakan sholat? Apakah kalian tidak berdua tidak bangun untuk mengerjakan sholat? Nah, ini
menunjukkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wa kana yuqidhu Aisyata bil-lail idza qada tahajjudahu wa arada an yutir. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah radhiyallahu anha di malam hari jika telah selesai mengerjakan tahajudnya dan ingin mengerjakan salat witir. Ini juga menunjukkan bahwa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah membangunkan istrinya dan anak-anaknya. Wa warada at-targhibu fi iqadhi ahadi az-zawjaini sahibahu lis-salati wa dhanhil ma fi wajhihi. Yang artinya dan terdapat targhib, motivasi tentang salah seorang pasangan membangunkan pasangannya, yaitu salah seorang dari suami istri membangunkan istri atau suaminya untuk mengerjakan sholat dan memercikan air di wajahnya jika tidak bangun, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla fa in thumma ayqadhat zawjatahu fa in thumma ayqadhat zawjatahu fa shallat fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Seorang lelaki dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bangun malam, kemudian dia salat. Setelah selesai salat dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya salat. Kalau seandainya istrinya enggan, maka sang suami memercikan air pada wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia salat. Fa in abad nadhaha fa in abad nadhahat fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Kalau seandainya bangun kemudian suami tersebut sholat, ya, kalau seandainya suaminya enggan untuk dibangunkan, maka sang istri memercikan air pada wajah suami. Kemudian penulis mengatakan wa fil Muwatta, dan di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kana yusalli minal laili ma syaa Allah an yusalli. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat dari malam hari sesuai yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya salat. Hatta idza kana nisful lail, sampai ketika pertengahan malam beliau aiqadha ahlahu lis-shalah. Beliau membangunkan istrinya untuk salat. Yaqulu lahum as-salata as-salah. Ya, kemudian suaminya berkata, bangunlah untuk mengerjakan salat, bangunlah untuk mengerjakan salat. Wa yatlu hadhil ayah, dan beliau membaca ayat ini, surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Ini contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana beliau mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan kanat imra'atu Habibin Abi Muhammad taqulu lahu bil-lail qad dhahaba al-lailu wa baina aydina tariqun ba'idun wa zaduna qalilun wa qawafilus salihin qad sarat qaddamana wa nahnu qad baqina. Istrinya Hubaib Abu Muhammad berkata kepada suaminya, yaitu Hubaib, telah lewat malam dan di depan kita terdapat jalan yang sangat jauh dan bekal kita sangatlah sedikit, dan kumpulan orang-orang saleh di dalam perjalanan ini telah melalui atau telah lewat di depan kita, sedangkan kita masih di sini. Ini menunjukkan bahwa seorang istri mengingatkan suaminya agar senantiasa tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yana iman. Kemudian penulis menyebutkan sebuah bait syair. Yana iman billaili kam tarqud. Wahai orang yang tidur di malam hari, berapa lama engkau tidur? Qum ya habibi qad dana al-mau'id.
Bangunlah wahai orang yang kucintai, telah datang waktu yang dijanjikan. Wa khudh minal laili wa awqatihi wa wirdan idza ma haja'a ar-ruqadu. Dan ambillah dari malam dan waktunya, yaitu sebuah wird, bacaan yang dia harus baca sebelum dia tidur. Man nama hatta yanqadhi lailuhu lam yablughil manzila aw yajhadu. Barang siapa yang tidur sebelum dia barang siapa yang tidur sampai habis malamnya, maka dia tidak akan pernah sampai ke tempat yang tinggi, atau dia akan ditolak dari tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sangat-sangat merugi orang-orang yang tidak bangun malam, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, itulah poin yang kedua yang Rasulullah SAW kerjakan kalau seandainya sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Poin yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddul mi'zar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali sarung. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan tali sarung. Waqtalafu fi tafsirih. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan mengencangkan tali sarung? Faminhum man qala huwa kinayatun an shiddati jiddih. Di antara para ulama dia mengatakan dia adalah bahasa kiasan dan dari terlalu sungguh-sungguhnya beliau wajtihadihi fil ibadah, dan terlalu semangatnya beliau di dalam ibadah. Kama yuqalu fulanun yashuddu wastahu wa yas'a fi kadza. Sebagaimana dikatakan di dalam perkataan orang Arab, fulan mengikat wastahu, yaitu mengikat pinggangnya dan bersungguh-sungguh di dalam hal ini. Wa hadza fihi nazar. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ini pendapat terdapat sesuatu yang perlu diteliti kembali. Fa innaha qalat jadda wa shadda al-mi'zar. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh untuk ibadah dan mengikat tali sarung. Fa'atafat shaddal mi'zari ala jiddihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Aisyah radhiyallahu anha menggandengkan mengikat tali sarung dengan sungguh-sungguhnya beliau untuk beribadah. Ini kurang tepat kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Wa fi was-sahih anna al-murada i'tizaluhu an-nisa wa bidzalika fassara as-salaf wal a'immatul mutaqaddimun. Dan pendapat yang benar adalah bahwa yang dimaksud mengikat tali sarung yaitu menjauhi bergaul dengan istri, dan dengan tafsiran itu yang ditafsirkan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang terdahulu. Intinya pesan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan yaitu mengikat tali sarung. Dan mengikat tali sarung pendapat yang lebih kuat adalah menjauhi bergaul dengan istri di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaliban ya'takifu al-ashr al-awakhir. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering beriktikaf di 10 hari terakhir. Wal mu'takifu mamnu'un min qurbanin nisa bin nass bil ijma'. Dan orang yang beriktikaf terlarang untuk mendekati perempuan dengan dalil yang tegas atau dengan ijma'. Dengan dalil yang tegas atau dengan ijma'. Waqad qala ta'ifatu minas salaf wa fi tafsiri qawlihi ta'ala fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan sebagian ulama salaf di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dan yang artinya dan sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka.
innahu talabu lailatul qadar, sesungguhnya ia adalah minta mencari lailatul qadar. Wal ma'na fi dzalik, dan maknanya adalah annallaha ta'ala lamma abaha mubasharatan nisa fi layalis siyam ila an yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad wa amara ma'a dzalika bi talabi lailatul qadar. Yang artinya ketika, dan maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ketika membolehkan untuk bergaul dengan istri pada malam-malam bulan Ramadan sampai terang benang putih dari benang hitam, dan beliau memerintahkan dengan hal itu atau bersenaan dengan hal itu untuk mencari Lailatul Qadar. Li'alla yashtaghil al-muslimun fi tuli layali asy-syahr bil istimta' al-mubah fayafutuhum talabu Lailatul Qadar. Agar kaum muslimin tidak tersibukkan pada malam-malam bulan Ramadan dengan mengerjakan hal-hal yang mubah, maka akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar. Fa amara ma'a dzalika bi talabi Lailatul Qadar bit tahajjud minal lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersertaan dengan itu, yaitu mencari Lailatul Qadar dengan cara bertahajud di malam hari. Khususan fil layalil marjuwi fiha Lailatul Qadar. Terutama terkhusus lagi pada malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Famin huna kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusibu min ahlihi fil 20 min Ramadan. Dan dari sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenakan kepada keluarganya di 20 terakhir dalam bulan Ramadan. Tsumma ya'tazilu nisa'ahu, kemudian beliau menjauhi istrinya, wa yatafarraghu li talabi Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Dan beliau meluangkan waktunya untuk beribadah mencari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taib. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ightisaluhu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'i. Yang artinya mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam di antara salat maghrib dan salat isya. Mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam di antara salat maghrib dan salat isya. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan seseorang untuk mandi berpakaian yang baik ya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan ataupun ketika mengerjakan salat tarawih dan qiyamul lail pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa qala Hammad ibn Salamah, Hammad bin Salamah rahimahullah berkata, kana Thabit al-Bunani wa Humaid al-Tawil yalbasani ahsana thiyabihima wa yatatayyabani wa yutayyibuna fil al-masjid bin nadhuh wa ad-dukhanah fil lailati allati yurja fiha Lailatul Qadar. Adalah Thabit al-Bunani dan juga Humaid al-Tawil, seorang para ulama. Mereka berdua memakai pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi. Kemudian beliau memberikan minyak wangi kepada masjid ya, dengan menyirami wangi-wangian ke masjid di malam yang diharapkan di dalamnya Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hendaklah dia berpakaian yang baik, memakai minyak wangi. Kemudian sebelumnya lebih baik dia mandi, dianjurkan untuk mandi ya. Kemudian disebutkan waqala Thabitun al-Bunani kana li Tamimin ad-Dari hullatan ishtaraha bi 1000 dirham kana yalbasuha fil lailah allati yurja fiha Lailatul Qadar. Dari Thabit al-Bunani adalah Tamim ad-Dari memiliki pakaian jubah yang terbuat dari sutra dan dia beli dengan harga 1000 dirham.
dan beliau senantiasa memakainya pada malam yang diharapkannya terjadi Lailatul Qadar. Nah, ini berarti menunjukkan kebiasaan para ulama salaf, mereka senantiasa berpakaian baik ketika ingin benar-benar beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan ini, annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadar at-tanadhdhuf wat-tazayyun wat-tatayyub bil ghasli wat-tibi wal libasi al-hasan. Dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar di dalamnya bebersih-bersih, kemudian memperindah, memakai minyak wangi setelah mandi, dan juga memakai pakaian yang paling baik, sebagaimana yang disyariatkan hal tersebut saat menghadiri perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin, dan juga saat menghadiri hari raya kaum muslimin. Wa kadzalika yushra'u akhdhu az-zinah bis-thiyabi fi sa'iris shalawat. Dan demikian pula disyariatkan untuk berpakaian yang baik di setiap salat. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak, khudhu zinat, ambillah wahai anak Adam perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Allahu ahaqqu an yatazayyana lahu wa yurwa anhu marfu'an. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Allah lebih berhak untuk kita berdandan di hadapannya. Dan ini diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, ketika mau melakukan qiyamul lail bersama imam, maka hendaklah dia berpakaian yang baik, mandi, kemudian berminyak wangi. Kemudian penulis mengatakan, ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة. Dan tidak sempurna berhias secara lahiriah pakaian, ya, kecuali dengan berhias secara batiniah seperti taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tathhirihi min ajdasid dzunub wa awdhaha, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran dosa serta keburukan-keburukan yang ada pada dosa tersebut. Fa inna zinatadh dhahir ma'a kharabil batin la tughni syai'an. Karena perhiasan yang terlihat dari luar disertai dengan kerusakan batin, maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, telah diturunkan atas kalian pakaian yang menutupi kemaluan kalian dan juga bulu-bulu, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Yang demikian itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian bersyukur. Kemudian penulis mengatakan, la yasluhu limunajatil muluki fi khalawat illa ma'a zayyana zahirahu wa batinahu wa tahharahuma. Tidak boleh untuk bermunajat kepada para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesendirian, kecuali
membersihkan lahiriahnya dan juga batiniahnya secara bersamaan. Khususan malakul muluk atau mulukul muluk alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Terus khusus lagi raja yang sangat tinggi kedudukannya, yang mengetahui rahasia dan tersembunyi. Wa huwa la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, dan juga tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amalan dan hati kalian. Faman waqafa baina yadayhi falyuzayyin lahu zahiruhu bil libas wa batinahu bil libasit taqwa. Dan hendaklah dia memperhatikan kebagusan pakaian secara luar dan juga secara batin dengan pakaian ketakwaan. Kemudian amalan yang keempat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-i'tikaf, beriktikaf. Ya, beriktikaf. Fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dari kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif. Beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf sampai meninggal beliau. Setiap tahunnya di akhir Ramadan senantiasa beliau beriktikaf. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asharata ayyam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di setiap bulan Ramadan 7 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20. Ketika tahun yang beliau diwafatkan pada tahun tersebut, maka beliau beriktikaf maka beliau beriktikaf 20 hari. Ya, 20 hari. Di tahun yang Rasulullah SAW wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan fal khalwatul masyru'ah li hadhil ummah hiya al-i'tikaf fil masajid. Khalwat yang disyariatkan untuk umat ini adalah beriktikaf di masjid-masjid, khususan fi syahr Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususan fil ashril awakhir minhu, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'na al-i'tikaf wa haqiqatuhu, maka makna dari i'tikaf dan hakikatnya adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khalqi lil ansari bi khidmatil khaliq, yaitu memutuskan al-'ala'iq, hubungan-hubungan dari makhluk untuk berhubungan dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah dari i'tikaf. I'tikaf itu menyendiri. I'tikaf itu membuat kita tidak banyak bergaul. Nah, kalau seandainya di i'tikafnya malah banyak bergaul, banyak ngobrol, maka ini namanya i'tikaf yang keliru. Wa kullama qawiyatil ma'rifatu billah wal mahabbah lahu wal unsu bihi wa awrathat sahibaha al-inqita'a ila Allah Ta'ala bil kulliyah ala kulli hal. Sungguh ini merupakan nikmat yang Allah kita semua. Hakikat dari i'tikaf adalah setiap kali kuat pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga
kesendirian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mewariskan bagi orang tersebut untuk al-inqita' ila Allah, untuk memutuskan hubungan kepada Allah dengan keadaan yang sempurna dalam setiap keadaan. Ya, ini hikmah dari i'tikaf. Hikmah dari i'tikaf memutuskan hubungan dengan makhluk-makhluk Allah, berhubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, istadrik ma fataka fi lailatul qadar fa innaha tuhsabu bil umr. Kejarlah apa yang lewat darimu tentang Lailatul Qadar, karena sesungguhnya mengejar akhir-akhir Ramadan itu adalah senilai dengan umur seseorang. Senilai dengan umur seseorang. Kemudian penulis membawakan surah Al-Qadar ayat 1. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Malik rahimahullah ta'ala berkata, balagani anna Rasulullah SAW uriya a'marun nas qablahu aw ma sya'allah min dhalik. Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya, atau apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentang umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu taqasara a'mara ummatihi. Maka seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa pendek umur umatnya. Alla yablughu minal amal alladhi balagha ghairuhum fi tulil umr fa'atahu Allahu lailatul qadar khairan min alfi syahr. Maka seakan-akan beliau menganggap umur umatnya sedikit, ya, pendek. Padahal beliau tidak tahu bahwa apa yang didapati dari beramal pada 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa sampai kepada amalan seseorang sepanjang umurnya. Makanya A'tahullahu Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun pada beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu ahibati hafizakumullah taala, majlis yang keempat, yaitu tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita majlis yang kelima, fi dzikril sab'il awakhir min Ramadan, tentang keutamaan 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau tadi 10, sekarang 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mohon maaf ini penjelasannya sedikit-sedikit, tetapi kita ingin menyelesaikan dua majlis ini. Sehingga kita memahami betul apa yang diinginkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian juga mohon maaf terbata-bata karena mungkin 10 hari terakhir bulan Ramadan kaum muslimin melaksanakan qiyamul lail, ya, membuat akhirnya porsi tidurnya
terkuras ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Akan tetapi kita lanjut terus. Al-majlisul khamis, majlis yang kelima, fi dzikri sab'il awakhir min Ramadan. Tentang keutamaan 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau tadi kan 10, sekarang 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fis sabil awakhir. Beliau diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sabil awakhir." Aku melihat mimpi kalian telah bersepakat pada 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir. Maka barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, makalah carilah dengan sungguh-sungguh di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini sudah hari yang ke-24. Berarti kita sudah masuk kepada hari yang kedua dari 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berarti malam 7 hari terakhir bulan Ramadan dimulai dari malam yang ke-23. Ya, malam yang ke-23. Maka ini penting sekali. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iltamisuha fil ashril awakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Carilah 10 carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang dari kalian lemah atau tidak sanggup, maka jangan sampai dia tertidur di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai dia tertidur di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Naam. Kemudian penulis mengatakan, qad dzakarna fi ma taqaddam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu fi syahri Ramadan ala talabi Lailatul Qadar. Kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Wa annahu i'takafa marratan al-ashr al-awwal minhu thumma talabaha fa'takafa ba'da dhalika al-ashr al-awsat fi talabiha. Dan bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf pernah 10 hari pertama, kemudian beliau mencarinya yaitu di 10 hari pertama tersebut, lalu beliau beriktikaf lagi di 10 hari yang kedua. Jadi 10 hari terakhir awalnya iktikafnya, kemudian beliau cari lagi sampai 10 hari akhir 10 hari akhir pertengahan yang kedua, ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Wa anna dzalika takarrara minhu ghaira marrah, dan hal itu diulang-ulang beliau tidak sekali. Tsumma istaqarra amruhu ala i'tikafil ashr al-awakhir fi talabiha wa amara bi talabiha. Dan kemudian telah tetap perkara Nabi Muhammad SAW untuk i'tikaf di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar, dan memerintahkan umatnya untuk mencarinya pada malam tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di 7 hari terakhir bulan Ramadan sangat ditekankan terjadinya Lailatul Qadar. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal ahaditsu fil ma'na katsiratun, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Wa kana ya'muru bil timasiha fi autaril ashril awakhir, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mencarinya Lailatul Qadar tersebut di malam ganjil 10 hari terakhir. Di malam ganjil 10 hari terakhir. Fa fi sahih al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iltamisu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Yaitu pada ke-9 yang masih tersisa, atau ke-7 yang masih tersisa, atau ke-5 yang tersisa. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah fita siatin tabqa, di 9 hari yang masih tersisa. Berarti 9 hari yang masih tersisa adalah mencarinya yaitu pada malam yang ke-27. Kemudian di hari yang ke-7 masih tersisa, maksudnya adalah bisa dimaksudkan tanggal 27, bisa dimaksudkan tanggal 23. Bisa dimaksudkan tanggal 23. Au fi khamisatin tabqa, atau carilah Lailatul Qadar pada hari yang kelima yang masih tersisa. Hari yang kelima yang masih tersisa. Hari yang kelima yang masih tersisa maksudnya adalah yaitu sisa hari Ramadan. Atau hari yang kelima yang masih tersisa maksudnya adalah 5 hari yang sudah berlalu dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang jelas itu terjadi khilaf di antara ulama, apa yang dimaksud dengan di dalam ke-9 yang tersisa, dan di dalam ke-7 yang tersisa, dan di dalam ke-5 yang tersisa. Ada yang mengatakan di dalam ke-9 yang tersisa maksudnya adalah seseorang mencari Lailatul Qadar pada 9 hari yang tersisa. 9 hari yang tersisa, yaitu tanggal 29. Ya. Pada hari ke-9 yang tersisa, yaitu tanggal 29, atau dihitung dari depan pada hari ke-9 yang tersisa, yaitu tanggal 21. Kalau hari yang ke-7 yang tersisa berarti tanggal 27, malam 27, atau malam ke-23 dari Ramadan. Jadi bisa di awal ataupun bisa di akhir ataupun di awal. Dan yang dimaksud dengan carilah Lailatul Qadar pada malam kelima yang tersisa maksudnya adalah malam yang ke-25. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Summa ba'da dzalika amara bi talabiha fi sabil awakhir. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mencarinya pada 7 hari terakhir. Ya, pada 7 hari terakhir. Qala al-jumhur, mayoritas para ulama mengatakan hiya munhasirah fil ashril awakhir. Waqtalafu fi ayyi layalin al-ashri arja. Jumhur mengatakan bahwa Lailatul Qadar terbatas pada 10 hari terakhir saja. Sedangkan para ulama berbeda pendapat bahwa di 10 hari terakhir lebih diharapkan. Ya. Wa qala al-aktsarun, dan kebanyakan para ulama berpendapat bal ba'du layalihi arja min ba'd. Bahkan sebagian malamnya lebih mulia dibandingkan sebagian yang lain. Wa qalu al-autar arja fil jumlah, dan mereka mengatakan bahwa witir itu lebih diharapkan di dalam kejadiannya secara umum. Ya. Pada malam witir, pada malam ganjil lebih diharapkan kejadiannya. Nah, summa ikhtalafu fi ayyi autarihi arja. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi. Malam ganjil mana yang lebih diharapkan? Malam ganjil mana yang lebih diharapkan? Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata Lailatul 21. Wahwal masyhur an Syafi'i, yaitu malam yang ke-21, dan dia yang masyhur menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa huqiya lisy-Syafi'i qaulun akhar, dan dihikayahkan Imam Asy-Syafi'i pendapat yang lain. Anna arjaha lailatu 23, bahwa yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam yang ke-23.
Wa rajjahat ta'ifatun lailata 27, dan sekelompok orang menguatkan pendapat bahwa dia adalah malam yang ke-27. Wa hakahu Tsauri an ahli Kufah, dan yang menceritakan ini adalah di antaranya Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri untuk menjaga wa hakahu Tsauri an ahli Kufah, bahwa Imam Ats-Tsauri menceritakan ini dari penduduk daerah Kufah. Ini adalah pendapatnya ulama-ulama Kufah di Irak. Faqala nahnu naqul hiya lailatu 27 lima jaa ana an Ubay bin Ka'ab. Maka kita mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27 sebagaimana riwayat yang kita dapati dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa mimman qala bihadza, dan yang berpendapat seperti ini bahwasanya dia adalah malam yang ke-27 Ubay bin Ka'ab, wa kana yahlifu ala dzalik. Ubay bin Ka'ab, dan beliau senantiasa bersumpah akan hal itu. Wa Wazir Ibnu Hubaish wa abadatu Ubay wa abadatu Ibnu Abi Lubabah. Dan Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah akan hal ini bahwa dia adalah malam yang ke-27, dan juga Zir bin Hubaish dan juga Abdah Ibnu Abi Lubabah. Mereka berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar malam yang ke-27. Jadi masih ada kesempatan nih. Ini malam ke-25, malam ke-25 nanti malam, ya, dan juga malam ke-27 masih menunggu. Malam ke-29 masih menunggu, karena dimulai dari 7 malam terakhir yang sangat-sangat ditekankan. Wa ruya an Qanani ibni Abdullah an-Nahmi qala sa'altu Zirran an Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Qanan bin Abdullah an-Nahmi, aku bertanya kepada Zir tentang Lailatul Qadar. Faqala kana Umar wa Hudzaifah wa unas min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam la yashukuna annaha lailatu 27. Adalah Umar, kemudian Hudzaifah dan beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meragukan bahwasanya Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Kharrajahu Ibnu Syaibah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Wastadalla man rajjaha lailata 27 bi anna Ubay bin Ka'ab kana yahlifu ala dzalik. Dan mengambil dalil bagi siapa yang menguatkan pendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27, yaitu bahwa Ubay bin Ka'ab beliau senantiasa bersumpah sambil berkata-kata. Beliau mengatakan bil ayah ay bil alamah allati akhbarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda ataupun dengan ciri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada kita, anna syamsa sabihataha la syu'a laha, bahwa matahari terbit pada pagi harinya tidak memiliki terik pada sinarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian penulis mengatakan wa fi musnadil Imami Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inni syaikhun kabir, sesungguhnya aku adalah orang tua yang sangat renta, alilun yashuqqu alayya al-qiyam, dan berpenyakitan dan sulit bagiku untuk berpuasa. Fa'murni bilailah la'alla Allah yuwaffiquni fiha lailatul qadar, maka perintahkan aku pada satu malam untuk mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku di dalamnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Abdullah bin Abbas juga berkata, alaika bis-sabi'ah, hendaknya engkau menggunakan waktu yang ke-7, wa isnaduhu ala syarti Muslim, dan sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari, maksud saya Imam Bukhari. Telah kita berikan sebanyak 1.750 paket buka puasa kepada kaum muslim. Ya, itu kira-kira waktu kita habis. Tetapi sudah kita pahami bahwasanya Lailatul Qadar, ya,
terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya pada malam ganjil. Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan juga terakhir bahwa salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada Lailatul Qadar yaitu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, dan dengan demikian kita berarti menyelesaikan atau sudah menyelesaikan pembacaan dari kitab Wadhaif Syahri Ramadan. Dan insyaallah ta'ala nanti setelah bulan Ramadan kita akan kembali lagi kepada kitab kita, yaitu Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Acara saya kembalikan kepada saudara Ari hafizahullah taala. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat dan ilmu yang Ustaz bagikan untuk kita semuanya, khususnya di dalam menghiasi 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan untuk meraih keutamaan di hari-hari terakhir ini. Silakan untuk ikhwatul Islam yang bertanya, kami tunggu pertanyaan Anda. Baiklah, kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Imas dari Arjasari, Bandung, mau bertanya bagaimana cara mencari Lailatul Qadar untuk seorang istri yang ada di dalam rumah, sedangkan di masjid tempat saya bercampur laki-laki dan perempuan, dan apakah boleh tidur karena sudah ngantuk berat? Mohon penjelasannya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Seorang perempuan dia diperbolehkan untuk beriktikaf di masjid, tetapi dengan catatan dia wajib untuk menutup auratnya, dan dia wajib dianjurkan dengan sangat untuk memakai tenda sehingga bisa tertutup auratnya dari pandangan laki-laki. Nah, kalau seandainya beriktikaf di tempat yang tercampur, maka diharamkan bagi perempuan untuk melaksanakan hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami undang untuk pemirsa TV Roja, juga para pendengar yang ingin bertanya langsung melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Karisma di Tambun. Silahkan Pak. Ya, Ustaz. Mohon izin bertanya ini di luar tema. Ini kalau mertua boleh nggak nerima zakat mal dari mantunya? Zakat mal ya Pak? Ya, zakat mal mertua dari mantunya gitu, boleh nggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah boleh mertua mendapatkan zakat mal dari mantunya selama mertua tersebut bukan di bawah tanggung jawab biaya dari si mantu. Kalau seandainya mertua termasuk dari orang-orang yang dibiayai selama ini oleh si mantu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tetapi jika tidak termasuk yang dibiayai secara rutin, maka mertua berhak untuk mendapatkan zakat dari si mantu. Wallahu a'lam. Nah. Iya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Sudah? Coba silakan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam 10 hari terakhir di Ramadan gitu. Apakah doa itu bisa dibacakan di siang harinya juga? Adakah tuntunan itu dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa itu juga bisa dibacakan di luar bulan Ramadan, di malam-malam bulan lain seperti itu? Kalau tidak ada, ya apa alasannya seperti itu? Kan bagus gitu. Lalu kalau bisa bertanya tambah satu lagi, apakah memang benar Ustadz ada dalilnya puasa orang tua yang telah wafat itu bisa digantikan oleh ahli warisnya, putra dan putrinya dalam hal ini? Sekian untuk pertanyaan dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya yang atas pertanyaan pertama adalah boleh doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dibaca di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Boleh dibaca saat sujud ketika sholat, saat sebelum salam ketika sholat, saat berdoa di luar sholat, boleh. Tapi lebih ditekankan lagi yaitu dibaca saat 10 hari terakhir bulan Ramadan dan pada malam yang diharapkan di situ terjadi Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Karena asal hukum doa umum, boleh dibaca kapan saja, di mana saja, ya, selama doa tersebut tidak ada pembatasannya. Ya. Tetapi lebih ditekankan lagi pembacaannya di malam yang diharapkan dengan sangat hal itu terjadi Lailatul Qadar. Wallahu alam. Adapun yang kedua, maka jawabannya adalah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya, anak-anaknya ataupun kerabatnya mempuasakan atas namanya. Nah, ini berarti boleh kalau seandainya si wali tersebut mempunyai hutang puasa. Nah, hutang puasa di sini apa? Hutang puasa di sini diantaranya, misalkan seorang ibu ketika masih hidup dia mempunyai hutang puasa karena haid, hutang puasa karena safar, hutang puasa karena sakit. Maka pada saat itu belum sempat beliau bayar atau qadha, maka takdir Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Maka akhirnya beliau mempunyai hutang puasa. Nah, orang yang seperti ini yang boleh bagi para walinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, rahimnya untuk mempuasakan atas namanya. Wallahu alam. Naam. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami buka, silahkan untuk Anda yang menghubung kami via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Kusaro di Paciran, Lamongan. Silakan pertanyaan Ibu. Ya. Seperti apakah tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu, Pak Ustaz? Iya, terima kasih Ibu. Ya, syukran jazakumullah. Oh iya, silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Yang ditanyakan, kalau seandainya yang ditanyakan adalah tanda-tanda Lailatul Qadar, maka disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun kalau seandainya ditanyakan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka tidak ada dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, sekarang kita akan bicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a'a laha." Bahwa matahari terbit pada pagi harinya tidak memiliki sinar yang panas. Sinar yang panas. Ya, tidak memiliki sinar yang panas. Dia bersinar tetapi sinarnya redup, tidak panas. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tusbihu syamsu sabihata tilkal lailah mithlu tast la syu'a'a laha hatta tartafi'. Matahari terbit pada pagi hari malam tersebut seperti toast. Toast itu adalah seperti baskom, tidak mempunyai sinar sampai tinggi, tidak mempunyai sinar sampai tinggi. Ini adalah tanda Lailatul Qadar yang pertama. Tanda Lailatul Qadar yang kedua dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu malamnya cerah dan bersih. Yang ketiga, malamnya tidak panas, tidak dingin, udaranya sedang-sedang, tidak panas, tidak dingin. Yang keempat, yaitu malamnya seperti bulan pada malam tersebut seperti bulan purnama, cahayanya menerangi bintang-bintang. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadar." Aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar. Tsumma nusituha. Kemudian dilupakan dariku. Wa hiya fil ashril awakhir. Dan ia terjadi pada 10 hari terakhir. Wa hiya lailatun talqah baljah. Dan dia adalah malam yang bersih dan cerah. La harata wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha. Seakan-akan di dalamnya terdapat bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha. Syaitan pada malam tersebut tidak keluar sampai terbit fajarnya. Adapun tanda yang kelima, yaitu tidak dihalalkan ada bintang jatuh pada malam tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yahillu liqaukabin an yurma bihi fiha hatta yusbih." Dan tidak halal untuk bintang-bintang dilemparkan di dalamnya sampai pagi, yaitu di dalam malam tersebut sampai pagi, tidak dihalalkan. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada 5 tanda Lailatul Qadar berdasarkan hadis yang sahih, baik itu riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Khuzaimah, ataupun juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, sedangkan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak ada. Tidak ada. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seandainya ada, maka orang yang mendapatkannya nanti akan ujub. Kalau sudah ujub, maka dia malas beramal, kemudian meremehkan maksiat. Karena merasa dirinya sudah dapat pahala beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka tidak ada cerita mungkin dongeng ada orang datang sinar cahaya dari langit pada malam tersebut, kemudian masuk ke dalam rumahnya bolong, kemudian masuk cahaya tersebut ke dalam tubuhnya. Nah, ini tidak benar. Belum ada tanda yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah di 10 hari terakhir kita tidak boleh melakukan witir 2 kali? Mohon penjelasannya, silahkan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 salat witir dalam satu malam. Ini hadis berlaku baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak boleh seorang salat witir 2 kali. Karena kalau seandainya salat witirnya 2 kali, berarti jumlah salat yang dia kerjakan pada malam tersebut adalah genap. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan akhir salat kalian di malam hari sebagai salat witir. Ya, jadikan salat kalian di malam hari, akhir salat kalian di malam hari dengan jumlah bilangan yang ganjil. Nah, kalau seandainya 2 salat witir berarti dia genap. Nah, makanya apabila ada orang di dalam bulan Ramadan, dia ikut salat bersama imam, salat isya plus salat tarawih plus salat witir. Nanti dia bangun malam, ingin salat tahajud atau yang disebut dengan qiyamul lail, dia salat saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuknya berhenti. Ya. Tetapi tidak ditutup dengan witir lagi karena witirnya sudah di awal malam. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang ingin mengerjakan sholat witirnya di akhir, bagaimana? Ya sudah, dia ikut isya bersama imam, kemudian sholat witir, sholat tarawih, kemudian sholat witir, imam sholat witir. Ketika imamnya salam dari sholat witir, maka dia menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat, kemudian setelah itu dia salam, sehingga di dalam dirinya sholatnya masih genap. Nanti di akhir malam ketika dia bangun malam lagi, dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nanti dia akhiri dengan sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau sesekali boleh 3 kali sekaligus. Wallahu a'lam. Nah. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir Ustaz di perjumpaan ini. Assalamualaikum Ustaz, Ana sebagai wanita yang pastinya setiap bulan mendapatkan halangan untuk beribadah secara penuh, yaitu datangnya haid. Bagaimana jika di 10 malam terakhir Ana mendapatkan haid sehingga tidak bisa secara full untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya? Apakah ada trik agar saya bisa mengerjakan hal-hal yang mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar ini? Jazakumullahu khairan Ustaz, sekaligus ihtitam, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah Lailatul Qadar tidak terbatas hanya untuk laki-laki dan tidak terbatas hanya untuk perempuan, tetapi dia umum untuk laki-laki dan perempuan muslim yang beribadah pada malam tersebut. Lailatul Qadar juga tidak terbatas hanya untuk wanita yang suci dan tidak didapati oleh wanita yang lagi dalam keadaan hadas besar seperti nifas ataupun haid. Tidak. Tetapi Lailatul Qadar adalah didapati oleh semua wanita yang pada malam tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tingkatannya macam-macam, kuantitas serta kualitasnya pun bermacam-macam. Maka yang penting setiap orang yang beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia akan dapatkan Lailatul Qadar. Tinggal disesuaikan dengan berapa banyak ibadahnya, berapa bagus kualitas ibadahnya. Sebagaimana perkataan Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, man syahidal isya'a wa as-subha fi jamaah yusib Lailatul Qadar. Barang siapa yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, pasti mendapatkan Lailatul Qadar dia, karena dia berarti beribadah pada malam hari yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Cuma tentunya berbeda dengan orang yang menghidupkan malam di sepanjang malam, kemudian benar-benar beribadah, menambah ketaatan, berbeda dengan orang yang tidak menambah ketaatan. Itu satu. Yang kedua,
bagi wanita haid dia tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara dia mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, kecuali dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa memegang mushaf. Adapun membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, amar ma'ruf nahi munkar, ya, minta halal dari yang pernah dia zalimi, atau apapun ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka itu semua dihitung sebagai amal ibadah yang diharapkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi meskipun haid, wanita yang haid tetap bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena yang terlarang bagi wanita haid saat haidnya adalah hanya sholat, puasa, memegang mushaf. Sedangkan yang lainnya tidak mengapa, bisa dia kerjakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan ini merupakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik perempuan yang suci ataupun perempuan yang sedang berhadas besar. Wallahu a'lam. Naam. Iya, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kami mencukupkan kajian ini sampai di sini. Mohon ikhtitamnya, silakan, Ustaz. Ya. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, jangan sampai kita mati sebelum pertempuran selesai, atau jangan sampai kita kabur sebelum pertempuran selesai. Ini malam adalah malam yang ke-25, masih ada beberapa malam puncak-puncak keberkahan dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya kuda ketika dia ikut perlombaan, maka ketika mau sampai ke garis finish, dia senantiasa mempercepat langkah kakinya. Maka seorang yang memasuki puncak keberkahan Ramadan, mau berakhir bulan Ramadan, jangan sampai dia kalah cerdas dibandingkan kuda. Jangan sampai kuda lebih cerdas darinya. Maka sekarang waktunya untuk menambah ketaatan, menambah jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 malam terakhir adalah puncak keberkahan Ramadan. Semoga kita mendapatkan pahala beribadah pada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga ini adalah Ramadan yang sangat berkah bagi kita, yang mendatangkan ampunan, pembebasan dari api neraka, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak masuk ke dalam hadis yang berbunyi, raghiba anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Sungguh seseorang terhina dengan sebenar-benar kehinaan. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadannya berlalu, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis tersebut. Maka gunakan hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, karena amalan tergantung di akhirnya. Amalan tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung pada akhirnya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.